Ya, jutaan orang tidak menyadari bahwa dirinya rela ditipu oleh para crazy rich palsu. 14 korban dengan total kerugian sekitar 25 miliar rupiah. Ken yang memberikan uang untuk Indra Ken adalah orang itu. Kasus Crazy Rich yang satu persatu ditangkap karena dugaan binary option mulai sering terlihat di media, baik di TV, koran, dan media lain. Terms Crazy Rich pertama kali dikenalkan oleh Kevin Kwan, seorang novelis asal Singapura yang menuliskan istilah Crazy Rich pada novelnya Crazy Rich Asian, yang kemudian diangkat ke dalam film dengan nama yang sama dan mendapat popularitas internasional yang sangat luas hingga ke Indonesia. Sejak saat itu, istilah Crazy Rich mulai sering digunakan kepada para individu yang punya kekayaan luar biasa, mulai dari berbagai mobil sport, private jet, jam dengan harga miliaran, rumah super mewah, dan berbagai hal mewah lainnya. Mulai dari situ, para influencer dengan konten yang memamerkan kekayaan mulai bermunculan satu persatu. Ada 4 nih, ini masing-masing isinya 1 miliar, ya kan? Dan netizen ternyata suka dengan hal seperti itu. Netizen suka dengan glorifikasi akan kekayaan, suka dengan hingar-bingar kekayaan yang ditujukan oleh mereka. Kalau kalian buka YouTube sekarang, konten dengan tema yang isinya pamer kekayaan pasti punya traffic yang sangat tinggi. Ini menunjukkan seberapa besar interest netizen di konten semacam itu. Menunjukkan kekayaan seseorang di media sosial sebagai konten memang tidak sepenuhnya buruk. Beberapa orang bilang kalau ini untuk motivasi agar orang lain bekerja lebih keras, atau ini hanya sebagai hiburan semata. Dan itu semua nggak salah. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa banyak juga orang yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dari audiens mereka. Beberapa dari mereka yang menggunakan glorifikasi tentang bagaimana kehidupan Crazy Rich punya agenda jahat di belakangnya. Mereka paham betul dengan tipikal netizen yang suka dengan influencer atau public figure yang flexing kekayaan mereka, maka dengan audiens yang cukup masif, mereka memberikan iming-iming agar audiens mereka bisa menjadi seperti mereka dalam waktu yang singkat, melalui berbagai bentuk investasi yang ternyata alih-alih membawa keuntungan bagi audiens, namun malah membawa kerugian yang sangat besar. Ya, dia loss. Ada yang jual hartanya, ada jual tanah, jual rumah. Kurang lebih 1,3 miliar. Nah, Sadis. Sadis. Hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kasus dari beberapa afiliator binary option yang mulai ditangkap satu persatu. Dan praktek ini nggak hanya ada di binary option. Banyak bentuk penipuan berkedok investasi, kripto, sampai NFT. Di investasi dan trading saham, kita mengenal mulai dari investasi bodong, binary, robot trading, sampai saham yang sengaja digoreng oleh para influencer. Dalam kripto dan NFT, ada yang namanya rug pull, di mana pemilik proyek melakukan penjualan aset kripto secara masif dari proyek yang dikembangkan sehingga nilai aset yang dimiliki investor menjadi tidak berharga. Poinnya adalah, mau apapun modus operandi yang digunakan, sebenarnya ada satu kesamaan yang bisa kita lihat dari munculnya berbagai bentuk investasi bodong. Satu kesamaan tersebut adalah flexing. Yes, semua afiliator ini suka banget memamerkan kekayaan mereka dan seakan mengatakan bahwa kita juga bisa seperti mereka jika mengikuti cara yang mereka lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin melalui investasi atau bahkan bisnis,
anak muda di umur 20-an tahun bisa mendapat kekayaan sebanyak itu sampai dapat menyandang gelar seorang Crazy Rich? Menurut dosen sekaligus dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Dr. Putu Anom, menjadi Crazy Rich di usia semuda itu terdengar cukup mustahil. Saya kan keuangan ya backgroundnya ya, saya ngitungnya dari sisi yang namanya rate of return. Jadi kalau misalnya ada seseorang, misalnya tamatan SD gitu kan, tamatan SD, terus dia berusaha, katakanlah dia berusaha di usia dia yang agak-agak ABG itu sekitar 15-an something gitu ya. Terus usianya ketika jadi 10 tahun kemudian, usia 25-an itu, dia sudah bisa membeli sebuah kendaraan yang harganya mungkin sekitar 12 miliar, 8 miliar gitu. Dari situ kan kita bisa ngitung nih, setiap bulan dia harus ngasilin berapa duit dari usia 15 itu. Katakanlah di usia 15 itu dia ngasilnya dikit dulu. Tapi naiknya dari usia 20 ke usia 25 itu akan sangat progresif loh. Dan itu nggak mungkin bisa diwujudkan kalau pertama, kalau nggak memang anak orang kaya. Yang kedua, dia menang lotre. Lotre di luar negeri, hadiahnya miliaran, itu dia menang. Itu oke lah. Mungkin hal yang lain adalah dia seorang bandar, gitu kan, ya kan. Entah itu bandar dalam hal gambling, perjudian online kan banyak ya. Seperti yang kemudian dia untung besar tiba-tiba ketiban untung gitulah. Yang paling takut itu yang keempat, melanggar hukum, dia melakukan money laundering. Jadi agak susah bicara usia 15 misalnya mulai dari jadi katakanlah tukang parkir apa gitu ya, yang memang merangkak dari bawah gitu, nggak kebeli tuh Ferrari, nggak kebeli. Jadi, kalau ada individu atau tokoh yang mengiming-imingi kalian dengan segala bentuk investasi dengan hasil yang nampak luar biasa dengan effort yang minim, coba tenangkan diri dan pikir lagi baik-baik. If something sounds too good to be true, it probably is. Tapi meskipun begitu, sebagai anak muda, kita juga tidak boleh buta terhadap investasi. Investasi tetap penting bagi kita, tapi pertanyaannya adalah, apakah investasi yang tepat bagi kita? Nah, ada dua nih, kalau mahasiswanya sudah ngerti finance gitu ya, sudah punya bekal lah ya. Kalau di Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ekonomika kan ada nih bekalnya. Mata kuliah kayak manajemen keuangan itu membekali juga, walaupun bagi yang bukan lab dari konsentrasi keuangan itu akan sedikit memang dapatnya, lebih sedikit lah, tapi dapat gitu loh, kira-kira 30%-an dapat. Kalau keuangan kan memang belajarnya itu gitu loh. Nah itu ada, semua mahasiswa kita di 3 jurusan itu punya bekalnya. Itu saham memang harus dicoba, karena itu memang cara untuk mencoba feel the market yang lebih intens sebenarnya. Kalau bagi mahasiswa yang fakultas lain misalnya, itu memang lebih cocoknya ke reksadana. Itu reksadana, karena reksadana itu kumpulan saham-saham atau kumpulan surat berharga gitulah yang dikelola oleh profesional. Nah mereka nawarin nanti unitnya gitu. Nah itu kita nggak perlu ngelihat pasar setiap hari. Kalau di reksadana itu lebih sederhana sebenarnya. Dan gini, ketika anak-anak yang katakanlah yang backgroundnya bukan bisnis dan ekonomika tadi, mereka bisa ngelihat juga, oh reksadana ini bagus, ini nggak bagus, ini bagusnya karena apa gitu kan. Lambat laun ketika mereka sudah pakai reksadana itu, bisa beli gitu, investasi, mereka bisa sisihkan juga untuk coba sahamnya. Itu yang saya bilang endurance kan, bukan sprint. Bertahap dulu nih, bertahap. Kalau di kita sih FBE, masuk FBE itu ya arahnya memang bisa langsung investasi di saham. Saham saya rasa sangat menarik ya, karena dengan modal yang nggak terlalu besar sebenarnya, bisa 500.000 juga bisa, cuman harus hati-hati kalau 500.000 itu yang bisa diinvestasikan sedikit. Ada Ubaya Investor Clubs juga, kita punya galeri investasi dengan perusahaan sekuritas dan didukung sama Bursa Efek. Terus itu juga yang kita ajukan untuk kemudian mereka bisa belajar investasi di sana. Jadi mahasiswa di fakultas lain jangan ragu-ragu, datang aja ke galeri investasi kita, bisa belajar juga sama teman-teman mahasiswa yang lain di sana, bisa. Internet dan media sosial merupakan platform yang sangat besar. Banyak sekali konten yang bertebaran di sana
mulai dari yang beneran mengedukasi dan menghibur, sampai konten yang dibuat untuk memperdaya kita untuk masuk ke dalam jurang yang dalam. Semakin sulit bagi kita untuk membedakan kedua kategori itu, tapi yang pasti kita bisa lakukan adalah mengedukasi diri kita agar setidaknya lebih aware dengan berbagai konten yang tersebar di internet.